Akhirnya apa yang terjadi? Orang menolak orang baik akan dapat musibah dia. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kata Nabi. Apabila datang kepada kamu seorang yang sudah kamu percaya agamanya, sudah cukup dia punya belanja, yang dia meminang, ya artinya normal, sehat, kamu tolak, akan jadi musibah. Nah itu yang 15 orang tadi saya perhatiin satu-satu. Ada yang laki tukang batu, ada yang kuli di jalan besar itu di pasar, dari sekalian, ada yang tukang kayu, ya, ada yang tukang mabuk, ada udah dapat laki tua hitam jelek lagi sudah sekalian, mati lagi kemarin. Yo, kemarin saya lagi naik mobil pakai jubah begini, pulang sholat Jumat dia di jalanan, saya sengaja buka kacanya, buka kasih lakson tintin gitu. Dia ngeliatin bengong aja. Iya, coba gue dulu jadi media tuh ya gitu kali ya. Makanya jangan sama menghina ustadz loh. Ustadz tuh nggak ada yang susah hidupnya, berkah-berkah ustadz tuh. Dari sekalian mau dikawin sama ustadz, enggak, ngapain kawin sama ustadz, mau dikasih makan kolor. Ya Allah, penghinaan bener sudah sekalian. Kalau tahun 50-an memang ustadz mahal dari saudara. Tapi jangan terlalu fanatik juga Pak, jangan. Dulu ada orang Betawi juga pengennya anak satu-satunya, pengen banget punya mantu ustadz. Belum dah. Kalau disedot lama, buat basahin tenggorokan doang. Ya, dulu ada orang Betawi punya anak perawan satu, cakep. Pokoknya gue nggak mau kawinin kecuali sama ustadz, gitu ceritanya. Datang nih orang lamar, PNS, pegawai negeri, bagus, rapi. Ditanya, lo kerja di mana? Pegawai negeri. Oh enggak, gue nggak terima, gue pengennya ustadz. Datang lagi ngelamar, pedagang. Lagi ngelamar orang kaya, enggak. Susah. Dulu ustadz langka. Akhirnya ada anak muda bajingan. Habis nih aki-aki mau nyamar ustadz juga, dia nyamar jadi ustadz. Karena kan banyak begitu ya. Kitanya nih orang Betawi nyamar jadi ustadz. Kalau pagi dia pakai pici, pakai sorban, baju koko, sarung, di jalan dibawa kitab. Biasa ada ustadz mau dia tekep hidung gitu, selampe gitu. Ini Pak Haji liatin tiap hari, balik lagi gitu. Udah kira-kira berapa hari ditegur. Nak, itu kalau pagi rapi bener, saya liatin pakai sarung, baju koko, bawa kitab. Mau ngaji kemana? Sama Kiai Anu gitu, sama guru Anu, mualim Anu gitu. Kalau dulu mah itu kitab apa yang dibawa? Fatham Mubina. Wah keren kitabnya, nggak pernah gue denger nih. Kitabnya Fatham Mubina, hebat. Terus lama-lama suruh mampir. Orang dulu punya rumah selalu ada tempat begini nih, ada balik ketapang buat ngeloneng. Bahasa Betawi namanya ngeloneng, buat nyantai kalau pagi sama sore. Panggil suruh ngobrol, ngeloneng. Kebetulan bapak ini punya anak perawan, udah banyak yang minta, bapak nggak kasih. Bapak pengen punya mantu ustadz. Bagaimana? Ya baru-baru para nolak, akhirnya sampai ceritanya jadi kawinin. Itu kawin sudah kalian. Ya enggak, dia suka diajak ke kebun, ke sawah, metik nangka dah. Yangnya dia ke kebun metik nangka mateng. Selesai pulang, rapi-rapi, ada mertua perempuan nyeletuk. Beh, ini mantu udah berapa bulan kita belum dengar kebolehannya. Biasa orang dulu mah begitu memang, di testing. Saya pengen lihat kebolehannya. Iya juga ya, namanya punya mantu ustadz, kebanggaan. Tanya bapaknya, mantu tuh, ibu lu tuh nyak lu kepengen lu ngaji. Orang dulu mau bilangnya taswir, ya pak ya, baju yalil-yalil gitu. Ya udah ngaji aja mantu. Mulai keluar keringet panas dingin.
Emang dia boleh nipu? Tapi dasar akalnya banyak, ketemu aja. Ngaji dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqu bithamarati fatham mubina abata. Itu kata dia nih. Si mertuanya goblok, dikira ngaji beneran. Allah, wah nggak salah deh kita punya mantu nih. Dibalikin lagi sama dia. Walaqu bithamarati fatham mubina abata. Ganti mantu. Masih itu lagi katanya. Bingung lagi dia. Gua ngaji apa lagi nih? Dia inget tadi siang suruh metik nangka. Suruh ngupas nangka. Ya enggak. Dia ngaji yang kedua. Nangka begitu kali dia. Baru-baru mah samar, lama-lama kedengeran juga mertuanya. Oh mantu ngaji nangka-nangka aja ini. Habis siang tadi bisa petik nangka. Emang enak kan ya? Nangka nun ketemu kaf jadi ikhfa. Mantu, ntar. Lu ngaji gue denger nangka-nangka aja. Ya emang saya nggak bisa ngaji. Lalu bukan ustad, bukan. Belaga jadi ustad aja kata dia. Nah itu tadi yang lu baca apaan? Kolak ubi. Tadi yang pertama itu mah dibaca kolak ubi sama roti. Fatham mubina abata. Kolak ubi sama roti, begitu sebetulnya. Cuman didengungin aja. Kolak ubi sama roti fatham mubina abata gitu. Nah itu dulu yang lu bawa-bawa itu kitab apa? Itu bukan kitab. Fatham mubina, pataan ubin sama batu bata. Dibungkus sama koran. Iya. Nah makanya juga jangan terlalu fanatik juga. Ada di Bekasi di Majelis Taklim. Maaf nih jangan singgung, memang cerita sebenarnya. Saya pernah ceramah di sana itu di kantor perumahan Telkom, perumahan PAM, perusahaan air minum. Ibunya ustazah ngajar di Majelis Taklim, anaknya kuliah, kebetulan punya pacar. Dari sekalian belum diketahui alirannya partainya apa. Begitu udah nikah, dari sekalian itu si mantu pinter disuruh ngajar. Ya sekali selingan mertuanya yang perempuan ustazah, ngajar, sekali-sekali enak, akhirnya ditetapkan jadi guru. Begitu udah jadi guru dibilang apa? Kalau giliran ibu saya boleh yasinan, boleh tahlilan. Kalau saya nggak perlu, nggak usah yasinan, nggak usah tahlilan. Begitu. Nah inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Makanya di sini banyak anak-anak muda saya lihat. Tolong, alhamdulillah ada Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini polisi, lihat mau dia berkecimpung berjuang. Orang kaya, pelit-pelit, najis banget gue dari kalian. Kalau pelit-pelit orang kaya gempor loh. Ya enggak, duit lu diambil sama dokter, sakit dah, asam urat, rematik, jus buntu, liver, paru-paru, ampek, bengek, radang otak, darah tinggi, jatuh di kamar mandi, stroke, gempor dah, kena kencing manis, habis dah. Orang kalau udah stroke sama kencing manis udah mati, udah nggak ada nikmatnya hidup. Jalan udah begini nih. Orang darah tinggi kan begitu. Itu ketahuan tuh orang tuh pelit, berarti itu. Coba lihat. Orang begitu kurang sedekah itu manusia. Kalau enggak dia makan harta warisan kebanyakan, disumpahin sama saudaranya. Bener saudara-saudara. Belum lagi kena gula, diabetes, wah parah dah. Apalagi kalau gula kena diabetes basah, kalau yang kering masih mending. Borok bau dipotong, main teman saya dipotong. Ustadz emang pelit. Ustadz pelit. Amit Ustadz pelit. Ngajarin orang doang. Akhirnya begitu akhirnya tuh. Lah kalau ada orang dia utang minjem duit nih, ya enggak. Anaknya nagih. Ustadz kemarin
minjem duit bapak katanya. Jangan pakai lu tagih duit bapak lu. Udah gue doain tiap hari bapak lu katanya. Lah utang begitu. Nggak boleh, itu nggak benar urusan. Bapak boleh periksa di Kampung Dukuh, di mana pernah saya tinggal, di Kampung Rambutan, di mana di Salemba saya pernah tinggal. Tanya, bukan Abu Hanifah ninggalin utang, orang yang pada punya utang sama gua seperti kalian. Hidup saya seperti itu, alhamdulillah. Jangan kikir, jangan pelit. Idza aghlaqal bahilu amama baba sailin fasayaftahu tabibu. Kalau ada orang kaya, ada peringatan begini nggak mau bantu, ada orang kaya, ada masjid dibangun nggak mau bantu, ada musala dibangun nggak mau bantu, ada madrasah, besok duit lu diambil sama dokter, dikasih macam-macam penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Jangan. Allah juga minta bagi orang yang kaya yang lebih, di samping nikmatin bikin rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, pergi haji, begitu. Ustadz tuh bantu kehidupannya. Kesian, Ustadz juga manusia. Iya, bukan malaikat saudari kalian. Ya, Ustadz makannya genjer sama eceng, Ustadz makannya oncom gejos mata kokak. Ya lemes dah, jalan udah melayang. Nah, bapak-bapak, saya nggak ngelarang saudara mau nyanyi, bapak nyanyi juga nggak dilarang. Siapa yang bilang marawis haram? Sini ngomong gua lo. Orang Nabi datang ke Madinah disambutnya sama gendang marobana. Nabi begitu sampai di Madinah disambut tola al badru alaina min saniyatil wada, pakai gendang, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Nggak apa-apa hiburan, seni itu bagus, seni itu indah. Ini pakai pici sorban, kalau nggak pakai seni jelek. Tuh lihat tuh, ngelipet mungkin nggak gampang nih, setengah jam makanya gampang. Ini pakai sarung yang rapi tuh, segitiga tuh, dilipat-lipat begitu rapi, bukan libat-libat begitu doang. Nih jubah dibikin tuh, ada kancing, ada apa, dikasih seni jadi indah. Orang yang nggak kenal seni ya begitu, mukanya jelek, gersang. Biker haram, TV haram, radio haram, handphone haram, orkes haram, film haram, duit anak yatim buah kabur. Nggak usah lah, biasa aja, agama normal aja yang penting. Nggak usah dibikin-bikin. Saya dari dulu begini, memang lagu saya begini udah. Saya ibadat. Saya diundang kondangan, pulang ceramah gini saya kondangan. Adat, kadang-kadang saya kondangan nggak diterima, jangan. Adat. Terus satu saat yang ngawinin saya kata gitu. Kan saya undang saudara kalian. Ya enggak? Iya, di mau kondangan syukur enggak udah, kalau saya mau kondangan ikhlas. Bahwa itu sedekah sir dalam amplop. Enggak ada harapan untuk dibalikin. Bahwa kalau kita minta dibalikin kalau dia hidup panjang umur, kalau mati. Tuh, saya punya keyakinan begitu. Dan saya sedekah rahasia saja. Ya enggak? Orang yang sedekah rahasia akan dijauhkan dari segala macam musibah. Tarudul bala. Kalau di kampung dicatat kapan yang kondangan, atu-atu. Oh, besok dia kena ngulangin sama gua no. Ampung. Saya enggak mau, saya begitu dari dulu. Dari sekalian. Saya datang kondangan pakai jubah, saya nggak pulang lagi. Kata yang punya, alhamdulillah kiai saya didatengin, saya diorangin. Girang kan kalau orang kayak kita datang kondangan ya. Itu kiai yang buru-buru pulang ya. Enggak, gue mau digendang dulu 3 lagu kata gitu kalian. Hiburan. Tentang jadi ustadz, sholat terus, ngaji terus, zikir terus, nggak pernah cari hiburan, ke tasbih terus. Wallah. Ada cewek liwat merem, ustadz goblok itu kuliah. Susah ustadz hidupnya begitu. Nabi enggak begitu. Nabi baca dong sejarah beliau Rasul kalau mau jadi pejuang. Ada anak perawan bertanya dijawab sama Nabi. Ada ibu bertanya dijawab, ada nenek-nenek minta doa malah diajak bercanda sama Nabi. Kata nenek-nenek, ya Rasulullah doain saya biar saya masuk surga. Nabi ajak gue untuk nenek-nenek, enggak ada nenek-nenek di surga. Begitu tuh. Buat apa saya ibadat, saya cinta Allah, cinta engkau, nenek-nenek enggak masuk surga, gitu kata Nabi. Tuh, Nabi bercanda, seperti serius. Nenek-nenek nangis, jalan pulang. Sini nenek sini. Di sorga nggak ada nenek-nenek, ntar nenek-nenek yang setua ini di sorga kembali muda lagi. Inna ansa'nahunna abkaro uruban atroba. Abkar tuh jamak dari bikir, perawan-perawan lagi semuanya, muda-muda lagi, cantik-cantik lagi, baru senyum tuh nenek-nenek dari kalian. Nabi
Bahkan di dalam Barzanji ada diceritakan wayamsi ma'al armalah. Nabi kalau jalan suka dengan janda-janda tua tuh, janda-janda di depan, Nabi di belakang. Bukan mau ngelihat pantat bokongnya. Kenapa tuh tujuannya? Janda-janda di depan, kalau dia jatuh, ya enggak, dia ada apa-apa, Nabi tahu, gampang nulungin. Tuh Rasulullah akhlaknya. Anak muda sekarang jalan sama aki-aki, anak muda di depan, aki-aki di belakang. Nanjak aki-aki terpelanting kecemplung di kegelian, sudah kegelian. Loh, ini yang dibilang bukan alak, ini Rasulullah tuntunannya kepada kita. Ya, Ustadz, hidupnya dibikin enjoy gitu, bikin enak gitu. Jangan tegang hidupnya, jadi cepet tua. Kiai berapa tahun umurnya? 57 loh. Udah tua, 55 umur saya. Itu Kiai berapa? Oh, kelihatannya ketuaan dia. Ya itu cuman karena dia mungkin terlalu serius saja. Saya orang nyantai kan. Saya nih Pak sampai sekarang sama pembantu saya bercanda. Iya. Kalau masak biar benar, saya bilangin. Ya enggak, rambutnya pada rontok.